kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siap. Ya, masih semangat ya? Masih. Sebelum kita lanjut, kita harus tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Bagus sekali. Nah, sekarang kegiatan kita hari ini adalah akan membuat keyakinan kelas. Nah, kalian pasti sudah tahu ya, di sekolah itu mempunyai aturan-aturan, ya. Tapi kalau kita mendengar kata peraturan, itu pasti ketika dilanggar pasti akan mendapat hukuman. Nah, keyakinan kelas ini yang akan kita jadikan sebagai acuan cita-cita kita untuk memenuhi impian kelas, ya. Kalian punya impian kelas? Ya. Punya. Coba sebelum kita sampai ke keyakinan kelas, kita harus punya impian kelas dulu ya. Coba, siapa yang mempunyai impian kelas? Ya, Mbak Ahes, impian kelasnya apa? Pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Pembelajaran yang seru dan menyenangkan. Bagus sekali, tepuk tangan buat Mbak Ahes. Terus, nah, ada lagi? Mas Arju? Kelas yang bersih dan nyaman. Kelas yang bersih dan nyaman. Bagus sekali, tepuk tangan lagi. Ya, Mas Daman? Saling menghargai. Saling menghargai. Bagus sekali ya, tepuk tangan lagi buat Mas Daman. Nah, bagus. Sekarang untuk mencapai impian kelas, kita harus mempunyai keyakinan kelas, ya. Kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang Bu Guru punya sticky note. Nanti ya, setiap kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ada 5 kelompok. Bu Guru kasih 3 sticky note ya. Kemudian nanti silakan kalian bekerja sama membuat keyakinan kelas apa yang kalian buat. Kemudian kalau sudah, nanti kalian tempelkan di papan tulis ya. Paham ya? Ya, sekarang boleh dibagi. Sekarang boleh mulai berdiskusi tentang keyakinan kelas yang kalian inginkan. Ya, silakan. Nulisnya yang di depan ya, yang di depan. Yang ada lemnya nanti itu di belakang untuk menempelkan di sini. Silakan berdiskusi untuk keyakinan kelas.
Kata sopan. Bertanggung jawab jika berbuat salah. Mengerjakan PR. Berseragam dan beraktivitas. Bertanggung jawab melaksanakan weekend. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, tepuk tangan buat Mbak Wida. Sekarang Bu Guru minta satu anak putra untuk membacakan keyakinan kelas yang lain. Silakan, Mas Pandu. Yang keras ya, supaya teman-temannya dengar. Yuk dibacakan, Mas. Pembelajaran yang senang. Mengucapkan salam. Berdoa sebelum pembelajaran. Saling menghargai dan hidup rukun. Keyakinan ikhlas bersikap jujur. Makan pada saat istirahat. Bagus, ini sekalian dibaca lagi. Saling tolong menolong. Kelas yang bersih dan nyaman. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mas. Setelah ini berarti kita harus meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Contohnya berkata sopan. Berarti kita warga kelas 5 antara guru dan siswa-siswi harus berkata sopan. Ya. Kemudian mengerjakan PR. Berarti semua siswa berada di sekolah sudah harus mengerjakan PR. Kelas yang bersih dan nyaman. Otomatis berarti apa? Kalian yang pengen harus bersih, bertanggung jawab dengan tugas piketnya masing-masing. Itu ya. Sekarang setelah ini silakan semua anak menandatangani kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Ya. Sekarang Mas Arju, dari mulai Mas Arju silakan tanda tangan. Oke, itu ya. Terima kasih. Berarti mulai sekarang ya semua siswa dan ibu kita harus meyakini keyakinan yang telah kita buat bersama ya. Mulai sekarang berarti kita sudah mempunyai keyakinan kelas dan itu harus kita laksanakan. Itu ya. Terima kasih. Semoga kelas kita bisa mencapai kelas impian kita dan semua warga, siswa-siswi, begitu pun guru bisa melaksanakan keyakinan yang telah kita buat. Terima kasih. Sekali lagi tepuk semangat. Yes. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Pertama-tama marilah kita lakukan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka destinasi budaya positif di sekolah yang bersama guru dan SD di Bawah. Shalawat serta salam ta'ubat kalimat curahan kepada junjungan kita yang diagung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang terang benderang, yakni adanya iman dan Islam. Bapak Ibu guru yang kami hormati, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga inti, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara yang ketiga yaitu inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Rizal Maulina Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Rizal Maulina Sarjana Pendidikan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Galuh Barat, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri Galuh Barat, yang saya hormati Dewan Guru dari Paut An-Nur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan
Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Kebetulan guru penggerak KKN 7 itu di Kecamatan Tonjong, kalau tidak salah ada 8 guru SD dan ada beberapa guru SMP, ada juga guru TK. Nah, di sini kegiatan ini merupakan salah satu memenuhi tugas di modul 1.4. Jadi di program guru penggerak itu ada 3 modul, yang satu modulnya bermaksud modul. Kemungkinan nanti selesainya sampai dengan bulan Juli. Mohon Bapak Ibu semua, semoga saya bisa sehat, saya bisa mampu untuk sampai di bulan Juli nanti sampai lulus dan mendapatkan gelar guru penggerak. Kalau sekarang itu masih salah karena masih pendidikan. Nah, langsung saja Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi di antaranya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, ada keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, ada restitusi. Di sini ada 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Sebelumnya ada pertanyaan tematik Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu semua di sini Ini, apakah hukuman itu mendisiplinkan anak. menurut Bapak Ibu di sini kira-kira kira hukuman yang kita berikan ketika anak melakukan kesalahan itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku atau membersihkan halaman sekolah itu dapat mendisiplinkan anak? Bisa. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi kita supaya anak itu belajar lebih giat, kita kasih penghargaan. Bisa? Ya, mari kita belajar bersama. Di sini ada perubahan paradigma teori atau teori kontrol, ilusi kontrol. Menurut Dr. William dalam kontrol teori ada 4 ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini kita lihat satu persatu bahwa ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi ketika kita memerintahkan anak itu bisa saja menolaknya, itu ya. Nah di sini itu bukan guru yang mengontrol murid, tapi sejatinya muridlah yang memberikan izin kepada kita seorang guru untuk dikontrol, gitu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Nah, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, ini dalam jangka waktu tertentu kemungkinan murid itu akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Kemudian yang keempat, yang ketiga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, Bapak Ibu. Bahwa mereka itu
banyak sekali orang dewasa, termasuk saya sendiri ya, percaya bahwa kita menjauh untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu, berbuat dengan sesuai apa yang kita inginkan, sehingga kita itu kadang memaksa terhadap anak sendiri pun, kadang kita memaksa kadang kita memaksa inginnya seperti ini. Nah, itu pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan itu akan terbentuk. Contohnya ketika kita sama anak sendiri, kita selalu memaksa, maka anak akan mempunyai paradigma yang tersendiri kepada kita. Anak takut sendiri sama orang tuanya. Itu ya. Kemudian di sini ada makna disiplin. Kalau kita mendengar kata disiplin, itu biasanya kita itu tergantung bahwa disiplin berarti ada sesuatu. Jikalau kita tidak melakukan, maka akan mendapat hukuman. Nah, dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan karena disiplin itu kan biasanya kita itu menganggapnya ketidaknyamanan diri kita. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian mulia. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal ini sifatnya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal, kemudian lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya itu akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu pastinya kita sudah tidak asing lagi nih, yaitu ada profil pelajar Pancasila. Ada dimensi 6 dimensi nih. Apa saja nih Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berpikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu kurikulum merdeka ya. Kita ingin menjadikan peserta didik itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Dia dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline. Ada 3 teori. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini Bapak Ibu pernah atau tidak kita melakukan sesuatu karena menghindari hukuman? Pernah apa tidak Bapak Ibu? Pernah ya? Nah, di sini itu biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini itu adalah motivasi eksternal dari luar, ya. Jadi ketika peserta didik melakukan itu karena tidak ingin dihukum oleh gurunya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Mungkin di sini juga pernah. Kita saja sebagai orang dewasa akan berpikir mungkin apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Saya melakukan ini supaya saya mendapatkan itu ya. Nah, mendapatkan imbalan dari orang
Ya, saya juga pernah Pak. Saya nomor 2 biasa saya lakukan di kelas. Nah, nanti kita akan menuju ke sini. Nah, nomor 2 tadi ya Pak Denny, dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan itu pengaruhnya ternyata banyak Bapak Ibu. Di sini yang pertama ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu membunuh. Ada penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Yang keenam penghargaan menurunkan kualitas. Yang ketujuh penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir ada penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu tentu karena tadi apa yang kedua itu masuknya ke eksternal ya, dari luar, hubungan dari luar. Motivasi itu tadi. Saya pernah melakukan ini di kelas. Ketika pembelajaran matematika, ayo hari ini kita kuis ya anak-anak. Sebelum memulai belajar matematika, Bu Guru akan memberikan kuis. Siapa yang bisa menjawab, maka akan Bu Guru beri hadiah. Seperti itu. Itu pernah saya lakukan di kelas. Dan yang maju itu pasti memang awalnya anak-anak bersemangat. Iya, anak-anak bersemangat. Ah, saya mau dapat apa nih dari Bu Guru? Nah, biasanya saya kasih uang. Entah itu 2.000. Kalau misalkan anaknya sudah berkali-kali 3 kali maju, karena mereka semangat, ya kadang anak itu pengen maju lagi. Tapi saya beri kesempatan ketika sudah sekali, maka tidak berlaku. Nah, ini penghargaan ini yang akan merusak apa? Merusak hubungan. Anak-anak yang kurang pandai dalam matematika, mereka tadinya sudah berusaha, sudah cepat banget mengerjakan matematika, tapi akhirnya yang maju ternyata dia lagi. Dan akhirnya yang dia tadinya mau maju tidak bisa karena sudah keduluan sama teman yang lain. Itu akhirnya dia apa? Merasa putus asa. Lah saya nggak mau lah, tadi aja yang maju dia, pasti dia lagi. Besok juga pasti dia lagi. Begitu. Nah, ada sebuah contoh juga bahwa Ibu Ani itu seorang guru SD kelas 2. Ibu Ani itu mereka tidak bisa mengondisikan anak-anak pada saat jam istirahat itu. Ketika sudah setelah jam istirahat, mereka tidak mau berbaris untuk masuk ke kelas. Nah, pada saat itu Ibu Ani sudah terlalu, karena sudah kebiasaan, Ibu Ani sudah istilahnya mentok lah. Ini apa ya yang harus saya lakukan? Nah, pada saat itu Ibu Ani punya ide. Saya akan memberikan bintang. Ayo anak-anak, siapa yang bisa berbaris dengan rapi, nanti akan Bu Guru kasih bintang. Nah, kejadian itu sudah dilakukan berulang-ulang sampai beberapa minggu oleh Bu Ani. Dan itu berhasil membuat anak-anak disiplin. Tapi apa Bapak Ibu? Keesokan harinya Bu Ani sakit. Keesokan harinya Bu Ani sakit, otomatis kelasnya tidak ada yang mengisi. Kemudian pada kelasnya menggantikan. Di situ pembantu kewalahan. Kenapa kewalahan? Karena pembantu tidak tahu apa yang membuat anak-anak itu bisa anteng, bisa baris anteng, ya. Karena ternyata Bu Ani apa? Bu Ani selalu memberikan bintang. Nah, itulah itu efek dari penghargaan yang kita berikan. Mungkin itu juga kadang kita perlu Bapak Ibu, memang kita kadang perlu memberikan reward kepada anak. Tapi itu kita harus memberikannya secara mungkin pribadi supaya anak-anaknya itu tidak akan merasa kecewa untuk yang lainnya. Itu akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Untuk selanjutnya itu ini adalah hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat dengan saya tidak akan terlambat lagi.
seorang guru menghukum anak untuk mencatat 100 kali di buku. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Kira-kira ini maksudnya hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Nah, kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Bagus sekali. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, bagus sekali. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Bagus sekali. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Iya, betul sekali Bu Nur ya. Karena ini berhubungan dengan pelajaran PJOK, berarti maksudnya apa? Konsekuensi. Betul sekali. Ternyata yang tadi Bapak Ibu ini adalah jawabannya. Kira-kira di nomor berapa? Nomor pertama dan terakhir ya. Tadi Pak Dedi nomor 1 pilihnya konsekuensi ya. Nah ternyata hukuman. Itu Bapak Ibu. Untuk perbedaannya itu, kalau konsekuensi itu sudah disepakati sebelumnya. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi itu hukuman. Konsekuensinya harus terjadi. Kemudian hukuman membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Saya pernah dihukum sama bapak matematika tidak mengerjakan PR, saya disuruh lari 100 kali keliling lapangan. Pasti itu akan membenam di hati anaknya Bapak Ibu ya, sampai nanti mungkin sampai dia punya anak pasti itu. Nah itu jangka panjang. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Karena konsekuensi itu sudah disepakati, maka itu, nah ini kan cuma konsekuensi karena memang ini harus dilakukan karena sebelumnya sudah disepakati. Kemudian anak membenci kedisiplinan, kalau itu kita beri hukuman, tapi kalau konsekuensi itu anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu memaksa, konsekuensi stimulus tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dihukum, anak tidak mau jujur. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu kalau konsekuensi. Hukuman, anak akan merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan. Seperti tadi, anak tidak menggunakan sepatu seharian, itu kan malu ya Bapak Ibu ya, pasti malu karena dihukum. Saya dihukum karena tidak menggunakan sepatu. Bisa saya seharian di sekolah tidak diberikan, tidak diperbolehkan untuk menggunakan sepatu itu. Kemudian ada keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, keyakinan kelas ini mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba kita lihat Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus jangan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung
Jadi bukan hanya mengikuti peraturan yang ada, tapi menumbuhkan motivasi intrinsik dari seseorang ataupun dari peserta didik. Contohnya, saya datang tepat waktu itu karena memang ketika saya datang tepat waktu, saya akan menjadi orang yang disiplin, saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu. Ini ada kemarin saya sudah melakukan kegiatan kelas bersama anak-anak di kelas. Di sini ada contoh kegiatan kelas dari kelas 5. Untuk membuat keyakinan kelas, kita diberikan harus punya impian kelas dulu. Kita harus menanyakan kepada anak-anak diberikan kesempatan untuk keyakinan kelas apa yang mereka inginkan, impian kelas. Pasti setiap anak itu mempunyai impian kelas. Ingin kelasnya seperti ini, ingin kelasnya bersih, ingin kelasnya rukun. Nah, ini ada keyakinan kelas yang sudah kami buat kemarin. Kita sebelumnya memberikan kesempatan kepada anak untuk impian kelas yang mereka inginkan. Setelah impian Mereka menyampaikan impian kelas yang mereka inginkan, kemudian kita untuk mencapainya kita membuat keyakinan kelas. Di sini anak-anak diberikan kesempatan untuk bersama kelompoknya ataupun individu juga boleh Bapak Ibu. Silakan diberikan kesempatan untuk berpendapat. Anak-anak diberikan kesempatan untuk berpendapat bahwa siapa yang ingin membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin di kelas 5 itu kadang saya merasa kaget, merasa terenyuh ada kaget ya. Karena di kelas 5 itu memang bullyingnya itu masih kuat Bapak Ibu. Saya sempat kewalahan menghadapi kelas 5 yang sekarang. Karena anak-anak yang perempuan dan laki-laki itu bullyingnya sangat kuat. Saya agak kewalahan memang dari sini. Nah, tapi di situ ada anak yang keyakinan kelasnya apa Mbak? Ketika siapa yang berbuat salah, mereka harus meminta maaf Bu. Nah, oh iya, karena mereka apa? Karena dia merasa setiap ada di kelas itu banyak yang nangis, tapi tidak ada yang mau minta maaf. Nah, dari situ kita buat keyakinan kelas. Jadi di kelas 5 itu sudah membuat keyakinan kelas bahwa setiap anak yang berbuat salah itu harus meminta maaf. Banyak. Nah, ini ada beberapa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Setelah itu, kalau anak-anak sudah membuat keyakinan kelas, setiap anak itu maju Bapak Ibu. Kita berikan sticky note, kemudian setiap anak itu maju. Setiap anak menambahkannya, semua anak disuruh untuk menandatangani keyakinan kelas yang dibuat. Tujuannya apa? Supaya mereka sudah menghargai, mereka tahu, oh ini keyakinan kelas saya dan ini saya sudah menandatanganinya. Seperti itu. Dan ini keyakinan kelasnya sudah dipasang di kelas, barangkali Bapak Ibu melihat, dan mungkin nanti bisa dipraktekkan di kelas yang lain. Nah, ini ada bersikap jujur. Kemudian ada kelas yang bersih dan nyaman. Itu banyak. Lanjut Bapak Ibu. Ada 5 dasar manusia dan dunia berkualitas. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survive, bertahan hidup. Kemudian ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada kasih sayang dan rasa diterima. Dan ketika anak peserta didik melakukan kesalahan Bapak Ibu, ternyata itu ada salah satu dari kebutuhan dasar yang belum tercukupi.
mereka. Nah, dalam hal ini biasanya seorang guru menempatkan ada posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol. Di sini ada sebagai pembuku, kemudian pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini kita posisi yang ideal sebagai guru adalah kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita lihat video yang ada di sini. Kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol. Posisi teman, 4 posisi pemantau atau monitor, dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami 5 posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit ke sekolah dan melihat bagaimana 5 posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menuduh. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menahan dendam.
Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ini tidak ada apa-apa lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, Murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap nggak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya pada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, kira-kira sekolah yang mana yang harus ditingkatkan?
sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren memperbaiki alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira Itulah 5 posisi kontrol yang ada dalam teorinya. Di sini teori yang paling ideal tadi ada posisi sebagai manajer nih Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama supaya dalam memberikan posisi kontrol yang terbaik untuk anak. Kemudian di sini ada apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ataupun tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, di sini itu kita memberikan anak tenang. Jadi kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti bukan hanya kamu saja nak yang melakukan kesalahan. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah itu kita memperkuat kesalahan yang mereka lakukan. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, yang sudah disepakati bersama. Ini ada cuplikan dari keyakinan kelas yang sudah kami buat, yang sudah saya buat di kelas bersama anak-anak.
TikTok ya. Nah, dari kesalahan Mbak Es, kira-kira sudah sesuai waktu dengan keadaan kelas kita? Iya. Mbak Es sudah melanggar berapa kelas? Iya. Kira-kira Mbak Es masih ingat tentang keadaan kelas kita? Apa saja? Kira-kira langkah apa yang akan Mbak Ines perbaiki untuk kesalahan ini? Saya akan meminta ibu saya untuk mengingatkan saya menjaga PR dan saya akan bertanya kepada diri saya Bagus sekali. Nah, kira-kira setelah Mbak Ines memperbaiki kesalahan ini, Mbak Ines akan menjadi orang yang seperti apa? saya akan menjadi Bagus sekali. Terima kasih ya karena Mbak Ines sudah menjadi kesalahannya dan akan berubah. Nah, sekarang Mbak Ines boleh silakan kembali bersama teman-teman. Ya, itu adalah cuplikan dari studi restitusi yang sudah saya praktekkan di kelas. Ini jadi anak yang tidak mengerjakan PR pada anak yang sedang mengerjakan PR pada saat jam pembelajaran mau dimulai. Di sini sebelum diakhiri boleh berdiri dulu Bapak Ibu. Buka dulu ini. Boleh keluar dari barisan itu biar aman gitu ya. Experience beauty and freshness of the life. Ya, sebelum diakhiri kita akan melakukan screening dulu ya. Boleh diikuti ya. tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar beriang bahu tangan diputar-putar beriang bahu digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar beriang bahu tangan diputar-putar beriang bahu digoyang-goyang 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 diputar-putar diputar ke atas diputar-putar diputar ke bawah diputar-putar diputar ke kanan berputar diputar ke kiri tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar beriang bahu tangan diputar-putar beriang bahu digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar beriang bahu tangan diputar-putar beriang bahu digoyang-goyang 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 diputar-putar
yang sudah saya sampaikan ini tuh berbagi di Bapak Ibu, sharing apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak di modul 1.4. Semoga kita bersama-sama bisa menerapkan budaya positif di kelas yang nantinya akan meluas ke budaya positif di sekolah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Dewan Guru TK An-Nur PAUD An-Nur yang sudah bersedia hadir memenuhi undangan kami di sini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Minta tepuk tangannya dong sebesar terima kasih. Sekian dari saya, Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga kita sebagai guru dapat menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Acara yang terakhir yaitu menutup. Mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami sepakat. Saya sebagai penata acara apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyah, guru SD Negeri Galuh Timur 04, rekan dari Bu Rizatul Maulina. Dari diseminasi yang sudah dipaparkan oleh rekan kami Bu Rizatul Maulina kepada kami, itu hasilnya sangat bagus. Semoga kami Dewan Guru SD Negeri Galuh Timur 04 bisa melaksanakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Diharapkan kami juga dapat menumbuhkan motivasi internal kepada peserta didik. Semoga kami Dewan Guru SD Negeri Galuh Timur 04 dapat tergerak untuk mengikuti program guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Sayan Maheswari, siswa kelas 5 SD Negeri Galuh Timur 4. Perasaan saya sangat senang membuat keyakinan kelas bersama Bu Riza dan teman-teman di kelas. Saya dapat mengeluarkan pendapat saya terkait impian kelas dan keyakinan kelas. Semoga kami bisa bertanggung jawab dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.